يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pengurus masjid ya, Masjid Muhammadiyah Pecanggeding ya. Dalam ini mungkin yang di sini mohon maaf ya, saya yang kenal dia Pak Ustadz Fakih serta Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajah bersama-sama di dalam rumahnya Allah dalam keadaan hujan yang tadi disampaikan oleh MC. Fa insyaallah dalam rintik itu hujan, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akan menyampaikan sedikit materi yang sudah disampaikan oleh panitia ya, mungkin ada baiknya sebelum saya menyampaikan, karena ini masih di suasana lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya paparkan materi tentang keseimbangan antara dunia akhirat, mungkin tadi disampaikan oleh MC, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Kalau nama saya asli ya, asli itu yang ada di Quran surat yang 2 yaitu Ali Imran, asli lahiran Demak ya, teman dari Pak Ustadz Fakih di Universitas Muhammadiyah Semarang. Tapi sebelumnya mulai dari tahun 2010 saya sudah merantau di luar Jawa, tepatnya di Manowari, Papua Barat, dan 2021 baru kembali ke tanah Jawa kembali. Ya, artinya sudah 2010 mulai dari lulus S1 langsung saya berjihad membuktikan dari isi Al-Qur'an, barang siapa yang keluar dari tempat kelahiranmu maka Allah akan menuntunnya ya. Kalau akan sukses maka keluarlah dari tempat kelahiranmu. Nah, maka saya membuktikan dari ayat-ayat itu, maka saya berjihad di kota Injil, artinya di tanah Manowari, Papua Barat tercinta ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan antara dunia dan akhirat ya, keseimbangan. Bentar itu. Ya, sambil menunggu PowerPoint, saya dari S1, S2-nya itu di IAIN Salatiga. Lalu S3-nya alhamdulillah mendapat beasiswa 5.000 doktor dari Kementerian Agama yang ambil di Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah, untuk itu saya diminta oleh Pak Ustadz Fakih untuk menyampaikan materi tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, bisa. Ya. Kalimat yang pertama nanti akan saya akan dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana artinya adalah manusia berasal dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Untuk itu kita akan mengingat, maka kita akan mengingat juga perjalanan kita sebagai umat manusia. Perjalanan manusia yang pertama adalah di alam ketiadaan, alam di mana kita belum ada ya, sebelum manusia itu tercipta, dan adanya tiada beban atau tuntutan. Jadi sebelum manusia itu dilahirkan itu tidak ada tuntutan atau beban ya. Setelah itu baru kita masuk ke alam dunia, yang dimana alam dunia itu yang kita kenal adalah sangat indah dan menarik, bahkan melalaikan ataupun juga menipu. Di dunia ini juga isinya berita ujian ataupun bersifat sementara. Makanya kalau kita di dunia ini hanyalah jangan sering-sering kita
terpesona dengan keindahan alam dunia. Karena apa? Karena di alam dunia itu adalah memang tempatnya indah, ada tempatnya menarik, bahkan bisa juga melalaikan. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, maka kita akan melupakan dari kecaman itu sendiri. Berisi ujian, ya. Memang manusia untuk meningkatkan kualitas keimanan, Allah itu selalu akan menguji sesuai dengan kadar kemampuan manusia itu sendiri. Kayak kita ujian SD, ada SMP, SMA, S1, S2, S2, S3, itu pasti untuk mencapai gelar sesuatu itu pasti akan diuji sesuai dengan kualitas keimanan kita. Ya. Itu di alam dunia. Nah, di alam akhirat pun juga di akhir perjalanan manusia itu pasti kita akan menempati rumah tipe 21. Artinya itulah rumah masa depan kita, rumah tipe 21. Mau tidak mau, kaya, miskin, tua, muda, sama tidak ada bedanya, yaitu rumah tipe 21. Nah, di tempat akhirat pun adalah tempat hari pembalasan, di mana apapun yang selama kita dunia lakukan itu insya Allah di sana juga akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya adalah abadi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat tamasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat manusia atau hakikat dunia menurut Quran surah Al-An'am, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main, ya, senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dalam hal ini adalah semua menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bukan sebaliknya, ya. Biasanya kalau zaman-zaman sekarang biasa itu kan menjalankan larangan-larangan Allah dan menjauhi perintah-perintah Allah. Karena banyak sekali begitu. Karena di sini adalah tanda-tanda akhir zaman sudah banyak sekali, mulai dari pasukan 3A. Angin, api, air itu sudah mulai bermunculan. Itu adalah salah satu akan datangnya hari kiamat, artinya di zaman-zaman akhir ini. Walaupun kita belum tentu tahu kapan itu hari kiamat akan datang. Tapi mulai tanda-tanda kiamat-kiamat sugro pun sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesiapan kita adalah bagaimana mempersiapkan diri, bekal kita untuk bertemu berjumpa kepada Allah sebaik mungkin adalah keimanan kita. Berbuat baik kepada siapapun, beramal baik sepenuhnya, itulah yang akan diharapkan kita menghadapkan Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, kalau kita dalam perjalanan jauh dengan uang saku sedikit, itu pasti perasaan kita akan was-was. Berbeda dengan kita perjalanan jauh dengan bawa bekal yang banyak, pasti kita akan tenang. Mau ketinggalan, mau apa, itu pasti kita akan tenang. Beda dengan kita berbekal dengan yang sedikit, pasti akan was-was, cukup apa tidak, nanti gak bisa di jalan bagaimana. Begitu juga dengan kita. Kalau kita belum bisa mempersiapkan diri berbuat baik kepada siapapun amal-amal kita, maka kita juga akan was-was. Jangan sampai kita bukannya masuk surga, malah kita nanti akan tergelincir ke dalam masuk nerakanya Allah. Maka tidaklah kau memahaminya. Ini artinya dari hakikat dunia. Quran surah 2 ayat 26 juga menjelaskan Allah meluaskan rizki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu apabila dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Ya, itulah kehidupan dunia, hanya kesenangan sedikit. Begitupun juga dengan Asmaul Husna. Berbagai nama Asmaul Husna itu ada 99, hanya satu yang diberikan Allah ketika di dunia. Masih ada 98 yang belum Allah kasihkan kepada kita. Ya, Allah baru mengasihkan satu Asmaul Husna di dunia ini. Nah, untuk itu maka Allah akan mengasihkan rezeki bagi siapapun yang dikehendaki. Itu rezeki Allah sangat luas. Makanya kita sebagai hamba yang bersyukur, tadi saya pegang oleh MC, makalah kita selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita selalu bersyukur kepadaku, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, dan apabila kita kufur, maka laknat Allah lah yang sangat pedih.
Kalau kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Ya. Nah, dunia adalah tempat ujian tadi yang sudah saya paparkan di depan. Al-Mulk, ya, yang pertama adalah Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kau siapa di antara kau yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi yang kedua yang menjadikan mati hidup supaya Dia menguji kau supaya siapa di antara kau yang lebih baik amalnya itu sendiri. Itulah dunia adalah tempat ujian. Ya. Kalau kita lolos ujian biasanya itu kan manusia kalau diuji itu biasanya antara gersah dan gelisah. Ya. Diuji, bahkan Allah itu kan menguji sesuai dengan kadar keimanan. Ada suatu ketika ada cerita sedikit di mana ada teman saya. Waktu saya ambil S2 itu hampir 20 tahun dia tidak menikah, belum hamil, dia lalu istilahnya mampu anak 7 sampai dia dikuliahkan, sampai dia dinikahkan, belum juga hamil. Akhirnya dia frustasi. Sudah kalau gitu jangan kita tidaklah sholat dan tidak ngaji, Allah tidak sayang kepada kita. Itu ujian, 20 tahun dia belum punya anak. Dan akhirnya dia ada rasa renek-renek pengen naik haji, dan suatu itulah dia dikaruniai amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mengandung. Dia punya kerentek pengen naik haji. Mungkin karena sudah banyak ya, artinya 7 perempuan yang dia didik, dia mungkin dikasih makan, dinikahkan sampai dia mentas, akhirnya dia punya kerentek sekali-kali kita akan naik haji, dan akhirnya alhamdulillah Allah menjawab doa-doa. Mungkin doa dari anak yang diasuh sampai 7 perempuan itu, dan akhirnya punyalah anak laki-laki, dan sampai sekarang alhamdulillah masih sugeng. Teman waktu saya S2 dan sekarang mungkin beliau sudah pensiun, tapi anaknya masih kecil. Itu amanah, ujian. Makanya anak itu juga ujian dari Allah. Lah, biasanya manusia itu dalam menghadapi ujian, biasanya itu kan ada mengatakan, Pak, ujian itu kan ada batasnya, kan begitu. Itu sekarang kita balik. Ya, ujian itu kan ada batasnya, tapi kita balik ujian itu, sabar itu tanpa batas. Ya, biasanya kan sabar ada batasnya. Sekarang kita balik sabar tanpa batas. Itulah yang sangat luar biasa. Karena kadang manusia itu biasanya itu sudah frustasi kalau sudah tidak menggapai sesuatu atau menyerah begitu. Padahal Allah itu akan menguji kesetiaan kita kepada Allah, bagaimana apakah dia sabar apa tidak. Itulah ujian Allah kepada umatnya manusia. Semakin diuji, semakin manusia diuji, semakin Allah akan meninggikan derajatnya. Ya. Itu tadi menurut dari Al-Mulk ayat 2 yang menjadikan mati siapa di antara yang paling baik amalnya. Al-Fatir, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Ya. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu. Ini setan yang pandai menipu dan memperdayakan ke tentang Allah. Nah, godaan-godaan setan itu sekarang banyak sekali. Ya, makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tadi yang saya sampaikan terlena dengan akan kehidupan dunia. Maka cara yang kita harus beringat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbandingan antara dunia akhirat ya sementara, yang pertama adalah dunia itu sifatnya sementara. Paling lama kita hanya usia kita mungkin paling 60, 65 itu hanya sementara. Ya, jodoh, rezeki, mati itu sudah Allah yang ngatur. Nah, namanya sementara, ada permainan janda gurau, ada menipu dan melalaikan, ada India dan tempat ujian itu tadi. Makanya itulah perbandingan antara dunia dan akhirat. Nah, mengenai sementara, makanya kita jangan sekali-kali kedua kita antara dunia dan akhirat itu harus kita bandingkan, antara biar menjadi seimbang. Jangan melulu kita buru dunianya, juga jangan kita buru akhiratnya saja. Ada sebuah cerita di mana si Fulan mempunyai 3 anak. Dia anaknya A, B, dan C, ya katakanlah A, B, dan C. Anak yang A dan B dia
mengikuti kemauan orang tuanya. Dia dikuliahkan, mau dijadikan orang-orang yang hebat. Ya. Terus yang satu ini, anak ini dia tidak mau mengikuti orang tuanya. Dia ingin memperdalam ilmu agama, bergila di sebuah pesantren. Lalu apa yang terjadi? Di sebuah cerita, anak si C tadi ini dia pamit kepada orang tuanya, "Bapak, Ibu, saya ingin memperdalam ilmu agama." "Apa, Nak?" "Saya ingin memperdalam ilmu agama." "Kalau begitu, kamu tidak anggap sebagai anak saya." Ya, gara-gara apa? Gara-gara anak ini tidak mau mengikuti kehendak orang tuanya. Akhirnya diusirlah anak itu keluar dari rumah, dan namanya seorang hati, seorang ibu, pasti dia tidak tega. Anak dilahirkan kok diusir oleh bapaknya, dan si keras namanya bapak, "Pergi kamu dari rumah." Akhirnya si anak tadi dia pergi keluar, meninggalkan tempat tinggalnya, dan dia memperdalam ilmu agamanya. Nah, suatu ketika orang tua si Fulan ini tadi, mungkin A dan B tadi ya, si Fulan itu dia berjalan-jalan di sebuah kerajaan, atau dalam sini mungkin di jalan-jalan rumah Pak Lurah atau bagaimana. Itu suatu ketika dia ingin mencoba menduduki kursi istana kerajaan. Nah, tiba-tiba ketika orang tua tadi mencoba menduduki kursi, ketahuanlah seorang raja, akhirnya ditangkap. "Apa yang kamu lakukan?" "Maaf Baginda Raja, saya ingin mencoba kursi Baginda Raja." "Tidak bisa, kamu melanggar aturan." Akhirnya lah kedua orang tua ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel kerajaan itu. Nah, ketika dimasukkan dalam sel kerajaan, si orang tua tadi menyampaikan kepada raja, "Raja, saya ingin anak saya dipanggil untuk mengeluarkan saya." "Ya, siapa?" "Ada dua anak saya yang saya banggakan, yang saya betul-betul, artinya ketika masih kecil, ketika dewasa, saya gamang-gamang menjadi orang yang sukses." Akhirnya datanglah kedua anak si A tadi yang dibanggakan oleh orang tuanya. Dengan seksama si anak tadi dia datang ke sebuah kerajaan dengan gagah, dengan perkasa, dia menghadap raja. "Baginda Raja, saya adalah anak dari orang tua yang Baginda Raja penjarakan. Lantas apa yang kamu mau?" "Saya ingin mengeluarkan orang tua saya." "Oh, kalau begitu ada syaratnya." "Apa itu Baginda Raja?" "Uang." "Apa? Saya siap, bukan masalah itu. Tolong jawablah 4 pertanyaan." Wah, dalam hatinya mudah, karena dia dikuliahkan sampai S1, S2, S3. "Apa itu Baginda Raja?" Pertanyaan yang pertama adalah, siapa orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat? Yang kedua, siapa orang yang bahagia dunia, sengsara akhirat? Yang ketiga, siapa orang yang sengsara dunia, bahagia akhirat? Dan yang terakhir, sengsara dunia, sengsara akhirat. Dalam hatinya, wah, model macam apa ini pertanyaan ini? Di dalam ini nggak ada. Nah, akhirnya dia bingung. Yang diharapkan dari anak tadi mungkin dengan harta yang dia miliki bisa mengeluarkan orang tua dalam penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Si anak tadi yang dibangga-banggakan oleh orang tuanya, dia tidak bisa menjawab 4 pertanyaan yang dianggap sepele ini. Hanya siapa orangnya bahagia dunia akhirat, bahagia dunia sengsara akhirat, sengsara dunia bahagia akhirat, dan sengsara dunia sengsara akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, dari cerita tadi ini ya, akhirnya si anak tadi yang diusir oleh orang tuanya, dia punya kerentek, ingin pulang ke rumahnya. Dalam suatu perjalanan, anak itu merasa kaget, kenapa sih di rumah kok banyak orang? Dikiranya orang tuanya meninggal. Lalu dikatakanlah oleh warga sekitar, "Hai si Fulan, orang tuamu di penjara dan saudaramu ingin membebaskan, tapi tidak bisa membebaskan karena sesuatu hal."
Namanya anak, bagaimanapun juga pasti dia akan terkabati dengan kedua orang tuanya. Dia berlari kencang menuju istana, dan akhirnya dia bertemu seorang Baginda Raja dan dia menjawab, Baginda Raja, saya adalah anak yang orang tua Baginda Raja penjarakan. Benar kamu anaknya? Iya, saya adalah anak si bungsunya. Terus apa? Saya ingin mengeluarkan orang tua saya yang Baginda Raja tahan. Oke, kalau begitu jawablah empat pertanyaan tadi yang kakak-kakakmu tidak bisa menjawabnya. Apa itu Baginda Raja? Yang pertama, siapa orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat dalam hati? Itu adalah ketika di dalam sebuah pesantren itu hanya makanan-makanan kecil, hal sepele bagi orang yang tadi memperdalam ilmu agama. Dia mengambil analogika bahagia dunia, bahagia akhirat. Dia mengambil contoh seperti Baginda Raja. Kenapa bisa bilang begitu? Di samping Baginda Raja sebagai orang yang kaya raya, Baginda juga dermawan dan tidak pelit terhadap orang di sekitar Baginda Raja. Artinya apa? Itulah orang yang bahagia dunia dan insya Allah akan bahagia akhirat. Walaupun Baginda Raja banyak harta benda, tapi Baginda tidak pelit terhadap warga sekitar yang sangat membutuhkan, yaitu dermawan kepada orang-orang yang tidak mampu. Harta itu hanya titipan oleh Allah. Kalau sudah diambil mau kemana lagi kita? Makanya sebagai pembersih kita itu adalah kita berbagi kepada tetangga kita, kepada yang membutuhkan kita. Oh, dalam hatinya Baginda dia mulai tersenyum. Ini yang saya harapkan. Terus yang kedua apa? Siapa orang yang bahagia dunia, sengsara akhirat? Dia juga mengambil logika seperti, mohon maaf, seperti orang kupu-kupu malam atau PSK, ya. Artinya orang ini kan dia lebih mengedepankan kenikmatan dunia kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, artinya bukan muhrimnya. Dia melayani orang-orang dan mendapat imbalan, juga mendapat kenikmatan dunia, tapi ini nanti yang akhirnya akan mendapatkan sisaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan muhrimnya dikasih sesuatu dengan ganjaran uang tadi. Artinya apa? Ini dia menjajakan dirinya kepada orang-orang yang tidak muhrimnya. Ini yang dimaksud bahagia dunia, sengsara akhirat. Bahagia dunia artinya dia menjajakan dirinya dan mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik. Tetapi nanti di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban yang nomor 2, bahagia dunia, sengsara akhirat. Sang raja pun sudah mulai reda. Terus yang nomor 3 apa? Yang nomor 3, siapa orang yang sengsara dunia, bahagia akhirat? Dia mengambil contoh, mohon maaf, mungkin pekerja bangunan, ya. Kalau pekerja bangunan itu kan kalau kita lihat kan bahasanya rekoso, panas-panas, sangat-sangat batu. Tetapi ketika Allahu Akbar itu sudah mendengar suara dan dia berhenti untuk menuju panggilan Allah. Walaupun secara kasat mata orang bekerja bangunan itu kan keras, ya, di panasnya matahari berjuang untuk menafkahi sebuah keluarga. Tetapi di sisi lain dia juga tidak meninggalkan kewajiban sebagai umat Islam, yaitu sholat 5 waktu secara berjamaah, ya. Jadi kerja ya kerja, sholat ya sholat. Berbeda dengan nanti orang yang sengsara dunia, sengsara akhirat. Hampir sama dengan orang yang bekerja bangunan, bedanya dia bekerja bangunan tapi dia meninggalkan sholat itu, lembur terus, tidak pernah sholat, tidak pernah lain-lain. Yang diburu hanya dunia, seakan-akan dunia itu selamanya, ya. Padahal kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat. Makanya mulai dari pengetahuan ini, marilah kita sebagai orang tua didiklah anak kita sebaik mungkin untuk mempelajari ilmu agama, baik kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kita melihat situasi kondisi saat ini, biasanya anak-anak itu lalai, ya.
lebih banyak main HP, lebih banyak membaca WhatsApp daripada membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah nanti yang akan mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Nah, sebagai orang tua kita harus benar-benar mendidik anak kita, jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari. Makanya ada pepatah mengatakan cukuplah kita menangis satu kali saja, jangan yang kedua kali. Artinya apa? Artinya menangislah kita cukup ketika kita dilahirkan. Ya, apa ada orang yang baru lahir langsung tertawa? Kan nggak ada. Pasti dia menangis. Artinya apa? Artinya ketika kita dilahirkan, sebenarnya kan orang tua yang membutuhkan anak, dan anak itu sebenarnya tidak ingin dilahirkan. Dia lebih nyaman di alam rahim. Tidak ada kan begitu. Artinya itu ketika dilahirkan maka itulah sifat manusia, ya. Makanya mungkin bapak ibu-ibu yang melahirkan ya, ketika dilahirkan itu kan kenapa filosofinya orang melahirkan itu ketika lahir itu pasti anak menangis dan tangannya mengepal. Ada enggak dada mama? Kan enggak ada. Ya. Pasti orang dilahirkan itu pasti dia menangis dan mengepal. Artinya menangis apa? Anak itu adalah tahu bahwa dunia adalah tempat yang panas, tempat maksiat, tempat segala-galanya. Dan mengepal, pernah melihat mengepal ya Bu ya? Nah nanti ketika lahir pasti mengepal, ketika meninggal kan begini biasanya, ya enggak? Nah mengepal itu artinya apa? Adalah manusia tempatnya rakus, semua akan dikuasai dalam dirinya sendiri. Itulah filosofinya orang melahirkan. Orang melahirkan itu pasti menangis dan mengepal, susahnya minta ampun. Lah kita sebagai anak itu jangan sekali-kali melawan orang tua yang susah minta ampun 9 bulan 10 hari mengandung kok menjadi anak yang tidak baik, ya. Itu biasanya kan sekarang itu kan anak-anak itu agak susah untuk dikandanin ya, untuk diingatkan. Bahkan ada yang menantang dan lain begitu. Apalagi sekarang ini dengan dunia sekarang ini juga banyak meraba-meraba dengan filosofi-filosofi yang nyata, banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Makanya sekarang banyak orang-orang yang dengan tanda kutip ya kecanduan dengan adanya narkoba. Ya, kalau kita tidak dengan anak-anak kita, kalau kita tidak kawal, tidak semaksimal mungkin, maka anak itu akan cenderung kepada pergaulan anak itu sendiri. Makanya dalam narkoba itu dalam kalau kita singkat dalam uraian narkoba menurut almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, narkoba itu kalau disingkat adalah negara akan rusak kalau orang buruk akhlaknya. Narkoba, ya. Jadi negara itu akan rusak kalau orang itu buruk akhlaknya. Nah itu yang akan menurut kita sendiri. Nah akhlak itu baik tidaknya tergantung dari orang tua kita. Ya, bagaimana caranya kita sebagai anak, sebagai orang tua mendidik anak sebaik mungkin. Nah dari filosofi itulah makanya kita sebagai orang tua ketika kita lahirkan diasuh dengan baik. Bagaimana caranya itu, bagaimana supaya anak itu menjadi anak yang baik, ya, tidak melawan kepada orang tua. Karena saya juga mengalami punya anak sendiri itu juga kadang juga was-was. Apalagi anak perempuan, ya. Nah sekarang itu tidak laki tidak perempuan, ya begitulah pergaulan-pergaulan anak sekarang, ya. Jodoh rezeki mati itu memang sudah ada yang ngatur. Makanya sebagai tadi kan ada filosofinya Anyanya Nasdaria ya, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Artinya apa? Tugas seorang ibu adalah sangat berat sekali. Ketika sudah lahir, yang tengah malam, yang bangun pasti ibunya bukan bapaknya, kan begitu. Makanya ibu itulah derajatnya jauh lebih tinggi daripada bapaknya. Tapi bapak juga tugasnya berat sekali, menafkahi keluarga. Begitu. Paling enak ya menjadi seorang ibu, ya menjadi yang berumah tangga yang baik. Begitu ya.
Terus perbandingan dunia tadi, permainan dan sendagoro tadi hanya sebagai gambarannya bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat. Jangan dunia terus yang kita kejar sehingga kita melupakan akhirat. Begitu juga jangan akhirat terus sehingga melupakan dunia. Ibadah terus tanpa bekerja terus tanpa ibadah. Kan begitu. Masa hidupnya ya Allah mudah-mudahan saya diberi rezeki tanpa bekerja? Kan enggak mungkin. Bekerja terus tanpa berdoa ya enggak mungkin. Ya berdoa ya bekerja. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Lah, akhirat adalah tempatnya kekal selama-lamanya, abadi. Ada mengatakan sehari di akhirat sama halnya 1000 hari di dunia. Bayangkan, sehari di akhirat 1000 hari itu berarti berapa tahun ya? Hampir 3 tahunan ya. Kalau setahun 300-an berarti hampir 3 tahunan. Bayangkan satu hari kok sama halnya 3 tahun di dunia. 1 tahun aja sudah lama, apalagi 3 tahun. Itu baru sama halnya 1 hari di akhirat. Coba kita bayangkan itu. Tempat pembalasan yang tadi sudah saya utarakan ya, artinya apapun yang kita perbuat itu pasti akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun, sebesar apapun itu balasan nanti di tempat akhirat nanti. Nah, siksa neraka pun juga menjadi tempat yang paling akhir antara manusia. Manusia itu bisa masuk surga dan neraka itu tergantung dari perbuatan masing-masing. Ada yang mengatakan nyanyian dari siapa itu? Di surga tak pantas, di neraka tak kuat. Nyanyian begitu ya Pak ya. Di surga tak pantas, di neraka tak kuat. Itu juga sama halnya dia mau masuk surga. Cuma bahasanya di surga tak pantas, di neraka tak kuat. Itu juga sama halnya dia ingin masuk surga. Nah, kalau terkait dengan siksa itu sudah banyak sekali ya, mungkin sejarah-sejarah tentang neraka dan lain-lain begitu. Jadi nggak usah kita bicarakan terkait dengan neraka. Kita adalah bertemu, kita hidup di dunia, tujuan kita hidup di dunia adalah ingin bertemu, bercinta kepada Allah ketika kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan tujuan kita salah satunya adalah ingin berjumpa, bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang manakah yang kita akan pilih ya? Antara kesenangan dunia yang sementara ataukah kebahagiaan akhirat yang kekal? Itu otomatis kita akan memilih kebahagiaan akhirat yang kekal ataukah bagaimana begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW juga memilihkan mereka telah menyegerakan kesenangan sekarang juga, sebuah kesenangan yang akan cepat berakhir. Namanya senang itu pasti cepat berlalu. Kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia seperti orang yang berpergian pada musim panas. Ia berlindung sejenak di bawah pohon, kemudian berangkat dan meninggalkannya. Istilahnya itu kalau orang Jawa, kalau orang Demak itu mampir ngombe. Kalau sudah kita minum ya sudahlah, kita akan melanjutkan perjalanan. Itulah pilihan Nabi Muhammad mengumpamakan adalah hubungan dunia seperti orang bepergian pada musim panas, ketika sejenak sudah lalu dia melanjutkan perjalanannya. Dunia adalah tempat transit, tempat berteduh sejenak untuk kemudian kita meneruskan perjalanan menuju akhirat yang selama-lamanya. Ya, namanya transit itu pasti enggak lama. Kalau lama biasanya delay dan lain-lain. Tapi transitnya Allah itu juga pasti akan menuju ke situ. Nah, antara surga dan neraka tergantung dari kita sendiri. Hidup itu kita pilihan. Mau di dunia monggo, mau di akhirat nggih monggo. Masing-masing adalah tergantung dari diri kita sendiri. Bila Anda memiliki keduanya, maka silakanlah menikmati kesenangan dunia dengan tanpa melanggar aturan Allah. Bagaimana caranya? Adalah mencari harta yang halal dan baik. Ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang mengatakan mencari harta halal itu susah, apalagi mencari harta susah kan begitu.
yang haram dihalalkan, segala cara pun akan dilakukan. Apalagi beberapa tahun kemarin ya, ada masa-masa pandemi, itu juga banyak sekali pekerja-pekerja yang di PHK, sehingga banyak sekali pengangguran, sehingga banyaklah sekali kejahatan-kejahatan merajalela. Nah, makanya di sini kita adalah mencari harta yang halal dan baik. Supaya apa? Supaya nanti kita menafkahi keluarga juga menjadi halal dan baik. Menikmati keindahan dan kesenangan dunia sesuai dengan aturan Allah. Jangan sesuai dengan aturan kita, ya, tapi sesuailah aturan Allah. Makanya kalau kita hidup itu tadi mengikuti dengan aturan Allah, maka kita akan indah pada waktunya. Kata Dewi Persik begitu, akan indah pada waktunya. Ya, gitulah. Hidup ini ya tidak lama, sebentar saja begitu. Ya, jadi kita harus menikmati tanpa kita mendengarkan dari yang lain. Bila punya harta lebih maka berzakatlah atau bersedekah. Ini ada sebuah cerita juga ini. Ini fakta ya. Zakat. Saya punya ada sebuah cerita di mana seorang, dia memang kaya raya sih. Kaya raya, dia hitung dengan saya, Pak Ali, kalau saya ini hitung-hitung zakat saya per tahun itu kurang lebih 250 juta. Bayangkan, per tahun 250 juta. Kira-kira Pak Ali, bagaimana ini, dikeluarkan apa tidak? Nah, dalam hati memang kira-kira menurut Bapak Ibu dikeluarkan enggak 250 juta per tahun ini, kira-kira ini? Pasti ada rasa sayang, iman itu pasti manusiawi itu, ya. 250 juta kok cuma-cuma ini. Bayangkan, dihitung-hitung dengan saya, dia bilang begitu, Pak Ali, kalau saya keluarkan 250 juta per tahun, ada rasa sayang. Padahal apa? Dengan zakat, kalau Indonesia tahu pengelolaan dengan zakat, maka Indonesia tidak akan ada yang miskin. Kalau manusia itu tahu tentang akan zakat. Biasanya itu ada yang lupa zakat dan lain-lain, ada yang enggak, tadi yang saya sampaikan ya. 250 juta per tahun kok dikeluarkan, itu pasti ada rasa sayang. Saya pun juga pasti begitu kayaknya, ya. Artinya sebagai manusiawi, hawa nafsu. Kita kerja ngoyo terus mendapatkan uang banyak sehingga ratusan juta kok hanya dikeluarkan seketika itu. Secara manusiawi pasti ada dua pilihan, antara dikeluarkan ataupun tidak. Lebih besar godaan ataupun tidak, kan begitu. 250 juta loh. Bayangkan, kalau 250 ribu nggak apa-apa, ini juta bilangnya. Dia memang banyak sekali uangnya. Sampai di mana-mana dihitung itu begitu. Ya, tuh. Makanya kalau Indonesia tahu akan zakat, maka tidak akan ada yang miskin. Ya, artinya bersedekah kepada siapapun. Itu kalau tahu akan zakat. Biasanya itu tadi, orang itu enggan untuk mengeluarkan zakatnya, padahal zakat itu kan sebagai pembersih harta kita, ya. Kita dapatkan, ya kita harus bersihkan dengan zakat itu sendiri. Begitu. Nah, jadikanlah dunia sebagai bekal menuju akhirat, yaitu dengan cara kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa tadi yang sudah saya sampaikan, beriman lalu bertakwa kepada Allah sebagai bekal kita menuju akhirat. Berbuat baik terhadap diri sendiri, jangan menyiksa diri sendiri dan sesama manusia, dan jangan